Hai teman-teman sekalian, dengan Mochi Story di sini, dan ini adalah alur cerita film Better Watch Out. Film ini menceritakan Luke, seorang remaja yang berumur 12 tahun yang sedang mengalami masa pubertas. Ia masih diperlakukan seperti anak kecil oleh kedua orang tuanya. Hingga pada suatu malam, kedua orang tua Luke akan pergi ke suatu tempat yang terpaksa harus meninggalkan Luke sendirian di rumah. Mereka pun menyewa seorang pengasuh wanita bernama Ashley untuk mengasuh Luke. Ashley ini cukup dikenal baik oleh keluarganya, bahkan sejak Luke berumur 8 tahun, Ashley sudah dipercayakan untuk mengasuhnya. Luke yang kegirangan menunggu kehadiran Ashley sedang merencanakan sesuatu bersama temannya bernama Garrett. Ia berencana akan membuat Ashley terkesan dan berharap akan menyukai tindakan Luke layaknya laki-laki dewasa. Ia nggak mau lagi dianggap sebagai anak kecil oleh Ashley. Dan petualangan pun dimulai. Kedua orang tua Luke akan segera pergi. Di sini ibunya Luke sedang menjelaskan bagaimana tugas-tugas Ashley nanti yang harus dikerjakan. Seperti memberi obat tidur pada Luke, menaruh pensil di gagang pintu kamar Luke dengan maksud agar nantinya saat Luke mencoba membuka pintu akan ketahuan. Setelah mereka pergi, Luke kelihatan sangat senang sekali. Namun belum apa-apa, sesaat kemudian Ashley malah menelpon kekasihnya dan menyuruh Luke untuk bersantai dulu atau bermain game. Di sini Luke kelihatan sangat kesal, mengetahui Ashley telepon-teleponannya nggak selesai-selesai, ia merasa dicuekin. Luke yang dianggap masih seperti bocah, kemudian ia berusaha menunjukkannya dengan cara minum amer mahal milik orang tuanya. Mengetahui hal itu, Ashley pun langsung merebut amer tersebut dan berusaha membuangnya. Namun saat akan menuangkan amernya, Ashley merasa sangat sayang dan meminumnya sedikit. Anggur mahal gitu, Cok. Kemudian Luke yang mengetahuinya pun kembali merebutnya dan meminumnya lagi. Namun di sini Ashley menegaskan bahwa ia tak akan berkesan sedikit pun saat Luke menunjukkan mampu minum amer. Dan Ashley pun menghiburnya dengan cara memberitahukan Luke sudah cukup keren tanpa melakukan itu. Sesaat kemudian tiba-tiba ada telepon misterius yang nggak tahu itu entah siapa, bahkan tak mengatakan apapun. Selanjutnya mereka pun menonton sebuah film bersama. Sesaat kemudian ada sebuah kiriman pizza yang datang entah dari siapa. Di antara mereka tidak ada yang pesan GoFood sama sekali. Namun di sini Luke pun mengatakan itu mungkin kiriman dari ayahnya. Tak peduli siapa pengirimnya, mereka pun memakan pizza tersebut sambil menonton film. Serius menonton film sambil makan pizza, mereka pun mengobrol asik. Dan di sini Luke mulai menunjukkan keanehan. Ia bersandar ke bahu Ashley sambil memegang pahanya. Sesaat kemudian Ricky, pacar Ashley, menelpon berkali-kali yang akhirnya Ashley pun mengangkatnya. Setelah selesai mereka pun kembali menonton film. Di sini Ashley nampak kaget dengan adegan film tersebut hingga refleks memegang tangan Luke tanpa maksud apapun. Namun di sini Luke salah paham, ia malah berusaha mencium Ashley dengan penuh nafsu. Ashley pun langsung menampiknya dan mengatakan kalau hal itu tak pantas dilakukan. Masih bocah aja wis nggak deli, cok. Sesaat kemudian ada telepon misterius yang muncul lagi dan terjadilah keanehan-anehan yang membuat Ashley takut. Pintu yang terbuka sendiri hingga ada orang gedor-gedor. Namun setelah dicek ternyata itu adalah Garrett, teman Luke. Dan setelah Garrett masuk, teror tersebut tak berhenti dan terus mengganggu mereka. Mulai dari memutus koneksi wifi dan memutus koneksi telepon. Ashley pun berencana untuk pergi menggunakan mobil, namun ia kaget saat melihat ban mobilnya sudah tertusuk dengan pisau. Dan setelah itu Garrett membawa batu bata yang bertuliskan ancaman. Merasa ketakutan, Garrett malah berlari keluar rumah yang akhirnya ia terjatuh karena sebuah jebakan. Dan tiba-tiba ada sesosok bayangan yang muncul dari arah jendela. Ashley yang ketakutan pun mengajak Luke untuk bersembunyi di sebuah gudang. Setelah di gudang beberapa saat, akhirnya Luke memutuskan untuk melawan orang tersebut. Ia berusaha mencari pistol di kamar ayahnya. Setelah ditemukan, Luke mengajak Ashley untuk bersembunyi di lemari. Namun orang itu tiba-tiba masuk ke kamarnya dengan membawa shotgun. Ashley yang melihatnya awalnya sangat ketakutan. Namun setelah diperhatikan baik-baik, orang itu menggunakan topeng yang tak lain adalah milik Luke. Dan akhirnya semuanya terbongkar. Ternyata itu adalah Garrett. Ashley yang mengetahuinya pun sangat marah kenapa Luke mencoba menakuti Ashley. Awalnya rencana Luke adalah membuat skenario ada seorang perampok datang dan ia menjadi pahlawan buat Ashley. Namun bukan pujian yang didapatkan. Ashley yang benar-benar marah langsung memaki Luke dan memarahinya habis-habisan. Merasa bahwa semua ini tak benar, Ashley pun berencana akan menelpon kedua orang tua Luke untuk memberitahukan ulah gilanya.
Namun belum sempat melakukan hal itu, Luke yang merasa sakit hati langsung menampar Ashley hingga tersungkur dan pingsan. Wajah Luke yang nampak tenang menunjukkan jiwa psikopatnya mulai muncul. Ia mengikat Ashley ke sebuah kursi dan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah itu, Luke dan Garrett mengajak Ashley main Truth or Dare, di mana giliran Luke yang memilih tantangan. Di sini Garrett menantang Luke untuk memegang buah semangkanya Ashley. Ashley yang marah tapi tak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah. Luke yang menanyakan bagaimana rasanya, ia hanya menjawab, "Ini seperti bocah yang baru saja merapaku." Seakan mengejek dan membuat Luke kesal. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah itu. Luke yang panik pun langsung melihatnya siapakah orangnya. Dan ternyata itu adalah Ricky, pacarnya Ashley. Di sini Luke berusaha tak memberikan Ricky masuk, namun ia tetap memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Ricky memanggil-manggil Ashley. Luke pun memberikan berbagai alasan agar tidak ketahuan. Namun Ricky yang penasaran mencarinya di lantai 2. Hingga saat ia lengah, Luke pun memukulnya dengan tongkat baseball. Dikiranya sudah pingsan, tiba-tiba Ricky bangun dan menyerang Luke. Saat terjatuh, Luke mengambil sebuah pensil lalu menusukkannya ke pipi Ricky. Ricky berusaha melawan dan menyerang Luke, namun tiba-tiba Garrett menodongkan shotgun ke arah Ricky. Singkat cerita, Ricky pun diikat menggunakan kursi bersebelahan dengan Ashley. Di sini Ashley berusaha melepaskan lakban tersebut dengan menggunakan pecahan botol yang baru saja dipecahkan saat Luke memaksa Ashley untuk meminum sesuatu. Kegilaan Luke tak sampai di situ saja. Ia menyuruh Ashley untuk mengundang salah satu mantannya yang bernama Jeremy untuk datang ke rumah. Meskipun diancam, Ashley tak mau melakukannya. Ia tak mau melibatkan orang lain lagi. Merasa tak bisa mengancam Ashley, Luke pun melakukannya sendiri dengan menelpon Jeremy untuk datang. Sesaat kemudian Ricky malah mengompol karena tak kuat menahan kencingnya. Luke yang merasa kesal pun harus membersihkannya. Dan saat Luke mengambil tisu, Ashley berhasil melepaskan lakban di kakinya. Kemudian saat Luke datang, Ashley langsung memasang lakban itu kembali di kakinya. Sesaat kemudian, ia memasang sebuah cat yang akan digantungkan menggunakan tali dan mengayunkannya ke arah Ricky. Namun di sini Garrett memperingatkannya agar tidak melakukannya karena itu dapat membunuhnya. Luke yang tak peduli malah memaksa Garrett untuk menutup mata Ricky menggunakan kain. Ricky yang ketakutan pun teriak-teriak memanggil Ashley. Setelah hampir semua lakban terlepas, Ashley pun datang dan menodongkan pistol ke arah Luke. Luke pun melanjutkan ide gilanya tersebut dengan mengayunkan cat ke arah muka Ricky, yang akhirnya membuat Ricky tewas seketika. Ashley yang melihatnya merasa shock dan ketakutan. Ia mencoba memperingatkan dan menembakkan pistol tersebut. Akan tetapi semua itu sia-sia karena pistolnya nggak ada pelurunya. Merasa terdesak, Ashley berlari untuk mencoba melarikan diri. Dan Garrett pun mengejarnya. Namun ia berhasil lolos saat melompati pagar dan akan berteriak. Luke pun tiba-tiba melempar batu ke arah Ashley hingga membuatnya pingsan. Berusaha susah payah mencoba kabur, Ashley akhirnya tertangkap lagi dan Luke kembali mengikatnya di sebuah kursi. Di sini saya cukup merasa gemas sekali betapa sulitnya menghadapi bocil tengil tersebut. Sesaat kemudian Jeremy pun datang. Saat ia akan masuk mencari Ashley, Luke sudah berada di belakangnya. Luke mengatakan agar Jeremy menunggunya terlebih dahulu. Jeremy pun nurut gitu aja. Ia duduk di sebuah ayunan dan diminta untuk menuliskan sesuatu di sebuah buku. Luke beralibi bahwa itu adalah suruhan Ashley agar Jeremy menuliskan permintaan maaf dan penyesalan terlebih dahulu di buku tersebut. Di sisi lain, Garrett yang sudah lelah merasa menyesal mengikuti permainan Luke, yang akhirnya Ashley berhasil membujuknya untuk melepaskan ikatannya. Kembali lagi ke Jeremy. Sesaat setelah selesai menuliskan permintaan maaf di buku tersebut, ia memanggil Luke. Namun apa yang terjadi? Jeremy digantung dan ditarik menggunakan traktor hingga tewas. Bocil gak ada akhlak. Kemudian adegan berpindah di mana Garrett akan melepaskan ikatan Ashley menggunakan gunting. Sambil berkata ia sangat menyesal dan akan memperbaikinya. Merasa bersalah, ia pun mengucapkan maaf sambil mencium Ashley dan tiba-tiba peluru shotgun pun meluncur ke tubuhnya. Luke marah besar karena melihat Garrett mencium Ashley, bahwa ia sudah memperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Karena marah besar, akhirnya Luke menembak Garrett hingga tewas. Ashley yang makin shock pun dan ketakutan nampak pasrah. Di sini Luke nampak masih mencoba mengajak ngobrol Ashley dengan menceritakan bagaimana dulu ibunya menidurkannya. Sambil memeluknya maka ia akan tertidur dengan nyenyak. Namun sekarang Luke tak mendapatkannya lagi. Luke pun bertanya kepada Ashley kenapa. Ashley pun cuma bilang sepatah kata, "Aku tahu kenapa dia berhenti." Dan Ashley pun menutup matanya dan tak bicara lagi. Luke pun makin penasaran akan jawaban Ashley. Ia terus bertanya kenapa, namun Ashley tetap diam tanpa kata. Hal itu membuat Luke nampak kesal yang akhirnya ia menggorok leher Ashley sambil mengucap good night. Setelah itu Luke pun membereskan semuanya dengan memasukkan kematian mereka. Ia menaruh sidik jari di pisau dan shotgun di tangan Jeremy. Yang intinya semua ini adalah ulah Jeremy yang endingnya ia juga bunuh diri. Karena merasa menyesal, ia menuliskan wasiat di buku yang ia tulis. Bocil yang cerdas sekali.
Sesaat kemudian kedua orang tuanya hampir sampai di rumah. Ia pun kembali ke kamar dan mengembalikannya seperti semula. Seakan-akan ia tertidur nyenyak tanpa tahu kejadian buruk yang menimpa rumahnya. Di akhir cerita, setelah orang tuanya masuk ke dalam rumah dalam keadaan shock, kepolisian dan ambulan dari puskesmas setempat pun datang. Hingga ibunya mencoba menenangkan Luke bahwa semuanya baik-baik saja. Namun tiba-tiba ada yang berteriak kalau ternyata ada yang masih hidup. Sontak Luke pun langsung panik dan mencoba melihat dari arah jendela. Ternyata Ashley masih hidup. Ia mencoba menghentikan pendarahan di lehernya menggunakan lakban sehingga ia masih bertahan hidup. Sungguh gadis yang cerdas sekali. Mengetahui kalau Luke lagi mengintipnya dari jendela, Ashley pun mengacungkan jari tengahnya dan selesai. Dengan ending yang masih belum ending. Ya, gitulah. Di sini kita nggak tahu bagaimana nasib Luke selanjutnya, apakah akan diproses hukum atau bagaimana. Mungkin nanti akan ada sequelnya, kita tunggu saja. Dan sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebagainya. Dan sampai jumpa.